Oke. Ada banyak sada yang diuraikan di dalam kitab suci, tapi secara umum sada yang harus dimiliki oleh umat adalah sada terhadap 5 hal. Sada terhadap Buddha, Dhamma, Sangha, karma dan buahnya. Kalau kita percaya karma dan buahnya, maka ini ada kadang sada terhadap 8 hal, tapi 8 hal itu mencakup paticca samuppada, dan paticca samuppada itu ya hanya karma dan buahnya. Jadi kalau dirangkum dengan bahasa yang lebih mudah, sada yang harus dimiliki oleh seseorang itu adalah sada terhadap 5 hal tersebut. Nah, tapi bagaimana kita bisa memunculkan sada terhadap 5 hal ini? Ya, di dalam salah satu penjelasan para guru mengatakan untuk bisa mempunyai sada, keyakinan yang reasonable, yang masuk akal, yang mempunyai dasar yang kuat, maka kita benar-benar harus mengenali objek yang akan kita berikan sada tersebut. Ya, dengan kata lain kita harus benar-benar menyelidiki Buddha itu seperti apa, ajarannya seperti apa, Sangha itu seperti apa, karma dan buahnya itu seperti apa. Hanya ketika Anda memahami Buddha, Dhamma, Sangha, karma dan buahnya, maka secara alamiah Anda akan menghormati dan sada akan muncul gitu, ya. Berbeda dengan orang yang nggak paham Buddha, Dhamma, Sangha, karma dan buahnya, maka bagaimana dia memunculkan sadanya? Itu nanti akan menjadi blind faith, keyakinan buta, keyakinan yang tidak punya alasan gitu. Dan itu tidak akan kalau menurut ajaran Buddha tidak akan menghasilkan buah yang besar, karena sada itu cetasika yang seharusnya dimunculkan bersama dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan di dalam ajaran Buddha itu overlap, kadang saling menggantikan dengan istilah pengetahuan. Dengan kata lain, coba kelas-kelas pariyati sasana ini menurut saya itu penting untuk boosting up sadanya umat-umat. Karena sekarang Anda tahu, oh kehidupan yang berulang-ulang seperti itu ya, kan informasi ini Anda dapatkan di kelas-kelas ini begitu, ya. Nah, jadi sada bisa dimunculkan dengan cara menginvestigasi objek sada Anda tadi, Buddha, Dhamma, Sangha, terus karma dan buahnya. Buddha kita bisa pelajari sejarah hidupnya sejak mengucapkan aspirasi di kaki Buddha di Bangkara sampai beliau parinibbana, ya. Kita itu dipertontonkan oleh contoh seorang manusia hebat yang di sepanjang kehidupannya sejak beraspirasi menjadi Buddha selama 4 asangkya 100.000 kalpa, hidupnya konsisten dan bersih. Artinya konsisten pada kebaikan dan konsisten pada proses memurnikan hati. Tidak ada pernah satu kali pun Buddha marah, membunuh dan lain sebagainya. Ya, kemudian ini ajarannya juga konsisten. Kalau Anda selidiki kitab suci kita ini, yang saya sangat hormat pada agama ini adalah konsistensinya. Dan juga tentu efektivitasnya, Pak Idra. Efektivitasnya dalam hal menghancurkan kilesa, melemahkan kilesa dan lain sebagainya gitu. Ini ajaran sangat konsisten. Tripitaka itu bukan supermarket yang jualan apa saja ada. Mau jualan cinta kasih ada, tapi jualan marah ada? Enggak ada. Dalam Tripitaka enggak. Cinta kasih ya cinta kasih. Kemarahan tidak diizinkan oleh Buddha dengan alasan apapun, kepada siapapun. Buddha tidak mengajarkan, oh jangan marah ya kepada sesama umat Buddha, tapi kepada di luar umat Buddha bolehlah marah. Masa enggak? Enggak begitu. Buddha mengajarkan ke semua makhluk. Bahkan ke binatang kita juga diajarkan tidak boleh marah. Ya. Nah, kalau kita benar-benar menghayati yang seperti ini kan mudah untuk memunculkan sada kepada Buddha. Betapa bersyukurnya kita sebagai manusia kali ini pada akhirnya bertemu dengan ajaran atau tokoh yang seperti itu gitu.
Ya. Nah, dhamma bagaimana memunculkan sada, ya Anda pelajari ajaran Buddha itu yang bersih tadi itu, yang benar-benar membawa manfaat yang nyata, misalkan dari berdana, menjaga sila dan lain sebagainya, bermeditasi begitu ya. Sangga, Anda bayangkan aja sangga itu kehidupannya kayak begini gitu, penuh dengan peraturan begitu, dan berlatih untuk kemajuan dirinya sendiri seperti itu. Jadi mudah memunculkan inspirasi. Karma dan buahnya juga harus dipelajari gitu. Ya makanya saya menulis buku karma gitu. Kalau belum membaca silahkan Pak Idra baca itu buku karma yang saya tulis. Jadi dengan demikian akan mudah memunculkan sada terhadap 5 hal tersebut. Kemudian tadi yang kedua apa ya tadi ya? Catatan saya apa yang harus dilakukan oleh umat ya? Ya itu tadi berarti selidiki apakah Buddha, Dhamma, Sangha, karma dan buahnya itu benar-benar layak untuk kita berikan iman, kita berikan sada, kepercayaan begitu, supaya sada, iman, keyakinannya Pak Idra bukan membabi buta. Nah tetapi harus diingat bahwa sada seorang putu jana masih bisa berubah. Ya, sada seorang putu jana masih bisa berubah. Hanya mereka yang sudah mencapai sotapanna udah nggak bisa berubah. Artinya apa ini Bante? Artinya kalau Anda masih putu jana, mungkin kali ini Anda beragama Buddha, tapi tidak tertutup kemungkinan nanti di bagian akhir dari kehidupan Anda pindah agama. Atau mungkin kelahiran besok Anda bukan Buddha lagi. Makanya kalau kita mengerti hukum-hukum seperti ini itu kan kita tidak jadi fundamentalis kan, dengan mengatakan oh kita yang ini enggak lah, kamu aja sekarang Buddha, putu jana kok besok juga ganti kan. Dan kita tidak gampang menjudge orang juga yang saat ini bukan Buddhis, ya toh. Saya ini termasuk biku dalam tanda kutip gagal karena tidak berhasil membudiskan seluruh keluarga saya. Tapi karena saya paham nggak apa-apa, mereka saat ini bukan Buddhis, ya kan? Tapi kan besok bisa jadi dia Buddhis setelah kelahiran ini. Yang penting saya siapkan aja fondasi-fondasinya di kehidupannya yang saat ini. Nah demikian Pak Idra, mudah-mudahan menjawab.